Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bekerja dengan populasi tertentu, yang nantinya terdiri dari 5 subbab. Yang pertama, klien dengan penyakit kronis. Yang kedua, orang yang selamat dari pelecehan seksual. Yang ketiga, perceraian kelompok. Yang keempat, anak-anak pecandu alkohol. Dan yang kelima, yaitu masalah multikultural dalam kelompok. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama, Siti Wahidatun Sulimah. Yang kedua, Suci Anggraini. Yang ketiga, Muhammad Nurudin Ma'arif. Yang keempat, Delia Rahmadani Yuniar. Dan yang terakhir, saya sendiri, Dita Putri Armianto. Untuk materi yang pertama, saya silakan kepada Mbak Siti Wahidatun Sulimah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti Wahidatun Sulimah, NIM 181221202. Di sini saya akan presentasikan tentang client with chronic diseases or disability atau klien dengan penyakit kronis atau disabilitas. Klien dengan penyakit penyandang kronis atau disabilitas itu dapat disembuhkan di rumah sakit atau di panti rehabilitasi. Kelompok ini sangat penting mengingat stres yang mereka timbulkan itu berasal dari penyakit dalam jangka waktu panjang atau permulaan kecacatan. Klien itu sering tidak yakin dengan jalannya prognosis karena mereka harus menghadapi perubahan gaya hidup, kemudian perasaan kehilangan kendali, kemudian jauh dari keluarga dan pertemanannya. Kemudian mereka harus berpindah berada dalam lingkungan medis, kemudian bertemu dengan perawat dan menunggu dengan ketidakpastian. Jenis grup mengingat ketidakpastian dari faktor medis, dukungan akan kebutuhan emosional itu penting. Kelompok dapat memberikan informasi, memberikan pengetahuan tentang masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental atau masalah psikologi. Contoh masalah psikologinya di sini itu seperti kehilangan identitas, kemudian proses berduka, kemarahan. Kelompok juga bisa memberikan dukungan dan bantuan dalam hal pemecahan masalah. Kemudian untuk penyaringannya, untuk membentuk kelompok homogen berdasarkan satu jenis penyakit, jadi dibentuk sesuai per penyakitnya. Jadi misal penyakit sesat kronis, maka dikelompokkan dalam satu kelompok. Tetapi akan ada saat ketika hal-hal ini tidak memungkinkan, maka kita melibatkan anggota kelompok dengan masalah medis yang berbeda. Nah, maka dari itu pemimpin harus menentukan siapa yang diizinkan masuk ke dalam anggota kelompok ini. Kemudian pemimpin juga harus peka terhadap kecemasan dan kemarahan yang mungkin dialami oleh anggota grup setelah timbul penyakit jangka panjang atau kondisi yang melumpuh. Untuk selanjutnya, ukuran grup dan durasi sesi konseling kelompok. Untuk ukuran grupnya, tiap satu grup atau satu kelompok itu terdiri dari 8 anggota atau idealnya itu 6. Kemudian sesinya itu kurang lebih waktunya selama 1 hingga 2 jam. Urutan sesinya yang pertama adalah berkaitan dengan perasaan yang kuat. Jadi, pemimpin kelompok yang menangani penyakit atau kecacatan itu perlu dipersiapkan untuk berbagai dinamika yang berbeda. Karena rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh anggota di awal kronis itu seringkali mereka itu memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan kekuatan perasaan frustasi, kemudian kemarahan khususnya. Mereka itu akan merugikan di tempat mereka. Jadi mereka itu meluapkan, mengekspresikan kemarahannya, frustasinya itu ke staf medis. Contohnya mencari kesalahan staf medis, kemudian jadwalnya, perawatnya. Jadi ini sangat penting bagi pemimpin kelompok untuk mengenali kemarahan ini itu sebagai aspek penting dari kesedihan dan memproses dan membantu anggota mengatasinya. Kemudian untuk yang kedua, membuat anggota fokus pada aspek kehidupan lainnya. Jadi anggota itu sering kali menjadi sangat fokus kepada kondisi medis mereka hingga mengesampingkan aspek kehidupan yang lain.
mereka mungkin perlu didorong untuk melihat kemudian melampaui kondisi mereka agar mereka itu mampu bersosialisasi lagi dengan teman, kemudian mendapatkan perannya kembali dalam keluarga dan sebagainya. Sesi yang selanjutnya adalah membiarkan klien menjadi ahli. Jadi para pemimpin, terutama pemula, perlu memahami bahwa klien dengan penyakit kronis atau kecacatan itu seringkali memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi mereka. Jadi untuk pemimpin sebaiknya itu memiliki pengetahuan yang lebih dan membiarkan anggotanya itu mengembangkan keahliannya, karena mereka tahu kondisi mereka sendiri. Dan seiring berjalannya waktu mereka dapat mengelola kondisinya mereka sendiri. Kemudian untuk sesi yang selanjutnya adalah pemotongan 7 anggota klien. Nah, digunakan tujuannya itu untuk mengetahui pengetahuan superior mereka tentang kondisi mereka dan untuk memanipulasi pemimpin yang berusaha untuk mendominasi. Tujuannya itu agar anggota kelompok itu intinya tidak merusak tujuan awal dari grup itu dibuat. Kemudian untuk sesi yang selanjutnya adalah menjadi berpengetahuan. Memiliki pengetahuan yang sebanyak mungkin tentang penyakit atau kecacatan itu dapat membantu mereka untuk mengetahui dan mengembalikan kondisi mereka seperti dari awalnya sebelum mereka sakit. Jadi pemimpin itu perlu memiliki atau menyediakan layanan informasi yang baik melalui staf medis. Kemudian untuk sesi yang selanjutnya atau yang terakhir adalah memahami kondisi psikologi berada di pusat perawatan. Para anggota kelompok yang memiliki masalah penyakit kronis atau kecacatan itu ketika dalam masa perawatan, para anggota ini terpengaruh pada peraturan yang dibuat di rumah sakit atau di ruang perawatannya itu. Jadi akibatnya hal itu tuh berakibat pada pandangan dan perilaku mereka. Jadi para anggota itu bahkan mengembangkan keyakinan bahwa hidupnya mereka itu berada di tangan staf medis. Karena segala sesuatunya ketika mereka berada di ruang perawatan dipersiapkan oleh staf medis, dari baju, makanan, pokoknya segala kebutuhannya itu dipersiapkan oleh staf medis. Nah, karena keyakinannya ini dapat membuat pemikiran mereka, para anggotanya itu menjadi kaku. Nah, dari pemikiran yang kaku ini dapat memunculkan sikap apatis terhadap anggota yang lain. Jadi pemimpin juga harus memikirkan bagaimana caranya agar para anggotanya itu dapat menghilangkan sikap apatisnya ini. Materi yang selanjutnya adalah survivor of sexual abuse, yaitu orang yang selamat dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak-anak dan remaja merupakan masalah kesehatan mental yang sangat serius. Untuk itu, dibutuhkannya konseling untuk membantu orang sembuh dari pelecehan seksual. Dalam konseling juga dibentuklah kelompok penyintas sedang mengorganisir untuk remaja dan dewasa di tempat-tempat seperti pusat kesehatan mental, terus tempat perlindungan penyalahgunaan, dan pusat obat-obatan, dan lain-lain. Adapun ketentuan konseling kelompok bagi orang yang selamat dari pelecehan seksual. Yang pertama ada nilai dan macam kelompok. Orang yang selamat dari pelecehan seksual kemungkinan besar mendapat manfaat dari salah satu dari 2 jenis kelompok. Yang pertama kelompok dukungan dan yang kedua kelompok terapi, di mana kelompok terapi itu kandungannya berhubungan dengan peristiwa dan kenangan yang menyakitkan. Dalam kelompok terapi ini, konselor memberikan kesempatan untuk si klien berbicara tentang rasa sakit mereka. Mungkin pada awalnya konseling tidak mau mengungkapkan rasa sakit mereka atau mencurahkan rasa sakit mereka, tetapi dengan adanya dukungan, dengan adanya lingkungan
suportif, suasana yang mendukung akan memberanikan konseli untuk berbicara rahasia tentang dirinya. Untuk yang kedua adalah penyaringan. Dalam kelompok konseling, pemimpin harus mempertimbangkan kedewasaan anggotanya. Minimal itu anggotanya 12 tahun, tetapi alangkah baiknya berumur 13 sampai 14 tahun. Untuk melakukan konseling kelompok harus melakukan konseling individu terlebih dahulu agar memiliki komitmen tegas untuk pulih dari pengalaman pelecehan seksual tersebut. Dalam wawancara konseling itu harus si klien harus diberitahu tujuan konseling dan sesi dan durasinya, terus frekuensinya seperti itu, dan teknik-teknik penggunaannya konseling agar bisa menyembuhkan si klien tersebut. Untuk ukuran kelompok, seringkali kelompok-kelompok ini kecil bergantung pada anggota, usia, dan tahap pemulihan. Kami merekomendasikan tidak lebih dari 6 anggota, tetapi biasanya dalam konseling kelompok itu hanya 3 atau 4 anggota saja, tidak lebih. Untuk durasi sesi, pertemuan harus berlangsung dari 2 hingga 2,5 jam, sehingga anggota memiliki waktu untuk melangkah lebih dalam dan memiliki cukup waktu untuk menghilangkan rasa sakit. Kurang dari 2 jam dapat membuat anggota merasa tidak terkompresi. Untuk yang jumlah sesi, kami merekomendasikan membuat grup dalam waktu 6-8 hari. Meskipun kelompok dapat bertahan selama berbulan-bulan, tolak ukur ini memungkinkan anggota menilai kemajuan mereka dan memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan konseling kelompok ini atau beristirahat. Selanjutnya, nama saya Muhammad Nuruddin Ma'arif, NIM 181221211. Selanjutnya yaitu Adult Children of Alcoholic atau disingkat ACOA, yang artinya anak-anak dewasa pecandu alkohol. Keahlian khusus setiap ketua tim ACOA harus memiliki pengetahuan luas tentang alkoholisme dan dampaknya pada anggota keluarga. Pemimpin benar-benar perlu memahami masalahnya, misal kepercayaan, keintiman, rasa malu, batin, dan pengabdian yang mengganggu sebagian besar ACOA. Pemimpin harus siap menghadapi banyak rasa sakit, emosional, dan amarah. Selanjutnya yaitu masalah multikultural dalam kelompok. Ketika mempertimbangkan kelompok multikultural atau keragaman kelompok, pemimpin membutuhkan pemahaman beberapa situasi tertentu. Kelompok multikultural bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami perbedaan. Pemimpin fokus pada fenomena paling umum yang terkait dengan keanekaragaman populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rahmadani Junior, NIM 181221224. Di sini saya akan membahas mengenai masalah multikultural dalam kelompok. Sebab yang saya bahas itu mengenai konseling kelompok nilai-nilai pranikah dan juga true multicultural group atau kelompok multikultural sejati. Yang pertama, konseling kelompok nilai-nilai pranikah. Pemimpin atau konselor bisa berupa pendeta atau pemuka agama lainnya menerima pelatihan konseling dan memimpin kelompok eksplorasi nilai-nilai pranikah bagi umatnya di lingkungan perkotaan yang besar. Terdapat beberapa pasangan yang berasal dari budaya yang berbeda-beda. Mereka berdiskusi secara pribadi mengenai rencana pernikahan mereka dan juga berdiskusi mengenai apa harapan mereka setelah menikah.
anggota mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda dan pemimpin akan ikut campur dan mencari penyelesaian hingga keputusan akhir. Jadi dalam masalah konseling kelompok nilai pranikah ini nanti akan dibuat sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor ataupun pemuka agama yang dia nantinya akan ikut campur terhadap masalah pernikahan bagi pasangan-pasangan yang berasal dari berbeda budaya dan agama tersebut. Biasanya mereka akan membahas mengenai impian pernikahan dan juga harapan kedepannya setelah pernikahan. Dalam setiap agama atau budaya memiliki prinsip-prinsip berbeda mengenai sebuah pernikahan, jalannya sebuah pernikahan. Ada yang memang secara jelas membebaskan antara tugas suami dan juga tugas istri. Ada juga yang memang mengkhususkan tugas istri dan tugas suami. Misalnya tugas suami untuk mencari nafkah dan tugas istri untuk selalu di rumah dan mengurus rumah tangga, memenuhi kebutuhan suami dan anaknya. Jadi nanti si konselor atau pemimpin tersebut akan membahas bersama anggotanya dan mencari penyelesaian yang terbaik hingga muncullah keputusan akhir untuk masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kedua, true multicultural group atau kelompok multikultural sejati. Beberapa pemimpin membentuk kelompok multikultural atau kelompok kepemimpinan dengan latar belakang budaya yang berbeda dalam lingkup universitas dan dipimpin oleh profesor. Kelompok terdiri dari mahasiswa yang memiliki agama yang berbeda dan mereka akan mendiskusikan mengenai kepercayaan budaya yang berasal dari berbagai agama dan dampaknya terhadap anggota. Jadi karena dicontoh dalam buku itu dalam lingkup universitas, jadi konselornya itu bisa seorang profesor atau dosen-dosen lain yang memang mumpuni untuk menjadi pemimpin. Kemudian anggotanya itu dari mahasiswa-mahasiswa yang memiliki budaya dan agama yang berbeda. Setelah itu mereka mintalah anggota-anggota membentuk pasangan dan diskusikan bagaimana keyakinan agama dan budaya mereka terbentuk dalam kehidupan mereka. Mereka diberitahu bahwa ketika mereka kembali ke kelompok besar, setiap orang akan diminta untuk memperkenalkan pasangan mereka dan berbicara tentang dampak budaya dan agama terhadap kehidupan mereka. Jadi, setelah tadi itu terkumpul mahasiswa-mahasiswa yang dari berbagai macam budaya dan agama, kemudian mereka itu membentuk kelompok-kelompok kecil lagi. Dan mereka akan membahas mengenai bagaimana budaya dan agama terbentuk dalam kehidupan mereka. Jadi misalnya seorang dari memiliki budaya dan agama yang berbeda, mesti mereka secara kepribadian atau kebiasaannya pun berbeda. Dan maka dari itu mereka akan membahasnya dalam kelompok tersebut. Misal seorang yang berasal dari Jawa dan beragama Islam, dia akan berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda dari misalnya dari orang yang dari Papua, dia memiliki agama Kristen. Biasanya akan lebih bebas daripada orang yang dari agama Islam dan memiliki budaya Jawa. Mereka akan berpasang-pasangan dan memperkenalkan pasangan mereka, dan mereka kembali ke kelompok besar untuk membahasnya lebih lanjut mengenai budaya-budaya tersebut. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Armianto, NIM 181221235. Nah, di sini saya akan menyimpulkan masalah multikultural dalam kelompok. Kelompok multikultural ini berfokus pada perbedaan budaya. Peran pemimpinnya hanya memfasilitasi diskusi, yaitu untuk membantu anggota belajar tentang kebudayaan lain dan menonton bagaimana cara mereka melihat dunia hanya melalui cara pandang mereka sendiri. Ketika memimpin di sebuah kelompok yang terdiri dari budaya yang berbeda atau berbeda budaya dengan kita, maka harus memahami budaya dan cara mereka berada di dalam kelompok tersebut. Jika kita tidak bisa memahami budaya itu, maka benar-benar masalah bagi suatu pemimpin tersebut. Alhamdulillah, itulah sedikit materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.